buat rakyat. Kan itu dasarnya kan, memindahkan ibu kota udah pasti perlu anggaran. Menjadikan ibu kota sebagai pusat pemerintahan itu artinya menjauhkan pemerintah dari rakyat tuh. Kan rakyat itu pusat pemerintahannya ada di desa-desa sebetulnya, bukan di IKN. Pengamat politik Rocky Gerung menilai proyek infrastruktur peninggalan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi termasuk ibu kota Nusantara yang mangkrak berpotensi sebagai korupsi kebijakan karena membebani APBN dan merusak demokrasi. Rocky Gerung kembali melontarkan kritikan tajam terhadap ambisi infrastruktur era Jokowi, termasuk proyek IKN dan PSN yang dinilai tidak efektif dan membebani keuangan negara. Ia menyebut bahwa mangkraknya berbagai proyek infrastruktur tidak hanya menghambur-hamburkan anggaran, tetapi juga dianggap sebagai bentuk korupsi kebijakan. Rocky menilai bahwa evaluasi terhadap kebijakan Jokowi harus dilakukan secara menyeluruh, terutama karena dampaknya pada kerusakan APBN. Selain itu, Rocky menegaskan bagaimana keputusan-keputusan Jokowi selama menjabat telah merusak demokrasi di tanah air ini. Sebagai bentuk sindiran, Rocky bahkan menyarankan agar Jokowi didaftarkan kembali dalam daftar Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) untuk menerima penghargaan terkait kerusakan-kerusakan yang ditinggalkannya. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi hal ini, proyek-proyek ini dianggap sebagai langkah rasional untuk memperbaiki kerusakan dan memprioritaskan anggaran kepada kebutuhan rakyat. Menurut Rocky, ini menjadi awal dari pembongkaran ambisi irasional yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi. Kalau IKN itu dibatalkan, kalau PSN itu dievaluasi, artinya seluruh rejim Jokowi itu harus dibuktikan salah di dalam membuat kebijakan. Dan itu potensial untuk dipersoalkan. Kan ada banyak hal yang sama dengan Jokowi itu. Jokowi bisa bilang, oh ya saya salah mengantisipasi, karena itu seluruh hal yang saya lakukan tidak mungkin 100% sempurna. Kalau itu berlaku secara prinsipil, maka nggak mungkin Tom Lembong atau mantan Dirut Pertamina itu diajukan ke pengadilan hanya karena salah kebijakan. Kan ini konyol kan. Jadi kita ingin lihat bagaimana soal-soal ini juga harus diterapkan pada Jokowi dan kabinetnya pada waktu itu. Bahwa mereka salah membuat kebijakan dengan akibat APBN berutang, APBN rusak, lalu disitulah sebetulnya kita sebut sebagai kerusakan. Jadi kalau pejabat-pejabat lain diadukan ke KPK, yang mesti Jokowi yang paling pertama diajukan ke KPK, karena Jokowi lah pejabat tertinggi dalam sistem presidensial kita tuh. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang mau kita tegaskan di sini supaya jangan tebang pilih. Jadi pastikan bahwa Jokowi ada juga dalam sorotan potensi untuk dipersoalkan secara hukum karena gagal untuk menjaga kesehatan anggaran dan bisa dituduh itu sebagai satu korupsi dalam kebijakan. Nah, ini hal-hal yang seharusnya di watch mulai hari ini supaya seluruh kesalahan Jokowi itu juga bisa dinyatakan sebagai korupsi dalam bentuk kebijakan. Jadi diinjus oleh ambisi lalu tumbuh menjadi arogansi, dan itu sebetulnya inti dari korupsi. Jadi Pak Jokowi juga harus mulai didaftarkan dalam list baru oleh OCCRP untuk menerima award tahun depan misalnya itu, karena kasus-kasus yang ditinggalkan Pak Jokowi itu betul-betul kasus-kasus yang fenomenal itu. Pada hal lain, mencuat kabar proyek pembangunan yang digarap oleh swasta di IKN tak kunjung diselesaikan. Mega proyek ibu kota yang digagas oleh Presiden ke-7 itu terancam mangkrak. Tersendaknya pembangunan oleh swasta ini dibongkar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Ia menyebutkan banyak investor yang menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking, namun jarang yang menuntaskan proyeknya. Marwar tak membeberkan berapa banyak proyek pembangunan yang mangkrak di IKN. Namun ia juga tak membeberkan siapa investor yang tak melanjutkan proyeknya.
Menurut data Otorita IKN, pembangunan IKN sudah menelan anggaran sebesar 147,41 triliun rupiah. Jumlah ini masih didominasi proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN, yaitu 89 triliun rupiah. Sementara itu, pembangunan IKN yang dilakukan swasta baru sekitar 58,41 triliun rupiah. Padahal, pemerintah menargetkan investasi di IKN 100 triliun untuk tahun lalu. Jika merujuk mimpi awal Jokowi, pembangunan IKN butuh 460 triliun hingga tahun 45. Dari jumlah itu, APBN hanya akan membiayai 20%. 80% sisanya akan berasal dari investasi swasta. Lantas guys, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.